Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zahwa Khalifatul Rashidah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai obat benzodiazepine. Nah, popularitas dari benzodiazepine atau BDS, BDZ, dia tuh muncul dari efek sedatifnya yang lemah. Nah, pada dosis analitik dan toksisitasnya yang rendah, tidak seperti tingkah laku atau perilaku aneh lainnya, eh, yang biasanya tidak mereka sebabkan pernafasan yang fatal atau bahkan parah. Nah, depresi ini aktif secara oral meskipun sebagian besar dia di metabolisme oleh oksidasi di hati. Mereka tidak menginduksi enzim hati. Sistem tersebut kini disadari bahwa kronis pengobatan benzodiazepin itu dapat menyebabkan gangguan kognitif. Nah, toleransi dan ketergantungan karena alasan benzodiazepin itu seharusnya hanya boleh digunakannya hanya 2 sampai 4 minggu untuk mengobati kecemasan yang parah dan juga insomnia. Nah, mereka itu bertindak terutama dengan cara peningkatan asam amino GMA penghambat yang dimediasi di pusat Golgi. Sistem GABA dilepaskan dari saraf terminal berikatan dengan reseptor GABA. Nah, aktivitas reseptor ini dia meningkat konduktivitas ion klorida dari neuron kompleks saluran klorida GABA, juga dia memiliki reseptor modulator BDZ. Pendudukan situs benzodiazepine oleh benzodiazepine agonis menyebabkan perubahan konfirmasi di GABA reseptor ini meningkatkan afinitas GABA, meningkatkan aksi GABA pada konduktasi klorida dari neuron membran reseptor GABA. Pada dasarnya dia termasuk dalam keluarga besar. Uh, Contoh lainnya itu saluran ion berpintu yang merupakan nikotinik, glisin, dan FHT, tiga reseptor dengan 5 subunit. Nah, studi telah menunjukkan bahwa reseptor yang dibangun reseptor yang dibangun alfa dan subunit beta merespon GABA, yaitu konduktivitas klorida meningkatkan, tetapi agar reseptor dapat merespon sepenuhnya termasuk benzodiazepin, subunit gamma 2 dia merupakan diperlukan lebih banyak penelitiannya yang menunjukkan bahwa GABA reseptor yang mengandung subunit alfa 2 dia terlibat dalam aksi ansiolitik dari benzodiazepin dan juga digunakan untuk mengobati kecemasan, dan mereka bertindak sebagai relaksasi yang relaksan, sedangkan reseptor yang mengandung subunit alfa satu, dia terlibat dalam efek penenang dari benzodiazepin, seperti dia bertindak sebagai obat penenang untuk mengobati amnesia bila diberikan. Nah, benzodiazepin itu memiliki sesuatu yang mengesankan. Efek amnesia dan pasien yang mungkin ingat tidak ada prosedur yang tidak menyenangkan, dan benzodiazepin juga bertindak sebagai antikonvulsan. Antikonvulsan. Nah, mari kita bahas tentang obat-obatan infidal yang termasuk dalam kategori benzodiazepin. Nah, sebagian besar dia berakhiran sepam dan benzodiazepam. Dan banyak benzodiazepin di metabolisme di dalam hati dan menjadi metabolit aktif yang mungkin memiliki waktu paruh eliminasi lebih lama daripada orang tua. Nah, obat misalnya diazepam dengan waktu paruh 20 hingga 80 jam. Dia memiliki aktivitas metabolisme yang memiliki waktu paruh eliminasi hingga 200 jam yang berbeda. Berbagai benzodiazepin dia dipasarkan sebagai obat penenang dan juga analisis terutama berkaitan dengan durasi. Nah, tindakan yang menentukan pilihan sahih tonik dapat dibagi menjadi aksi singkat yang lebih lama. Bertindak sebagai obat yang cepat dieliminasi, untuk contoh
Biasanya itu dia lebih disukai daripada daripada penghindaran dari siang hari yang merupakan sedasi. Nah, obat yang bekerja dia lebih lama, contohnya itu long acting lormatazepam, di mana dia merupakan masalah dari efek ansiolitik pada siang hari yang membutuhkan obat-obatan intravena seperti diazepam. Nah, eh, short acting atau obat yang bekerja lebih pendek itu termazepin, term, eh, te- temazepam. Pemberian obat penenang intravena selama endoskopi dan gigi prosedur Fratap juga air larut dan terkenal telah digunakan dalam minuman yang merugikan. Efeknya adalah rasa kantuk dan juga kebingungan. Nah, efek samping paling umum dari tubuh yaitu terjadinya pada dosis tinggi yang melarang aktivitasnya membutuhkan ketelitian koordinasi motorik seperti mengemudi, gangguan kognitif otomatis, habis itu penurunan daya ingat dan juga retensi jangka panjang. Pengetahuan baru dapat diperoleh dengan menggunakan benzodiazepin. Nah, mari kita kontraindikasikan benzodiazepin karena obat-obat ini harus dihindari pada pasien dengan sudut tertutup akut jika dikonsumsi selama kehamilan, benzodiazepin itu kemungkinan besar dia dapat menyebabkan gangguan pada janin, kontraindikasi kelainan dan juga sepenuhnya dia kontraindikasi selama kehamilan. Benzodiazepin juga kontraindikasi pada individu dengan gangguan hati dan ginjal yang parah dan pada anak-anak yang juga hiperaktif. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.